Arema Malang atau Aremania mempolisikan akademisi dan pegiat media sosial Ade Armando. Ade dipolisikan karena menyebut Aremania berperilaku seperti preman dan sok jagoan karena menerobos masuk lapangan sehingga menimbulkan chaos di Stadion Kanjuruhan Malang. Pangkal persoalan adalah kelakuan sebagian supporter Arema yang menyerbu lapangan. Mereka sombong, bergaya preman, menantang, merusak, dan menyerang. Gara-gara mereka lah tragedi itu terjadi. Pernyataan Ade ini dinilai menyinggung perasaan supporter Arema yang tengah berduka akibat tragedi 1 Oktober lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi berita terbaru terkait Ade Armando ya. Jadi atas komentar Ade Armando ketika menganalisa soal tragedi Kanjuruhan, koordinator supporter Aremania yang diwakili oleh Dhani Prastyo dengan kuasa hukumnya Bang Azam telah secara resmi melaporkan Ade Armando yang dianggap ketika memberikan komentar itu terlalu menyudutkan Aremania, bahkan menggunakan kata-kata yang sangat tidak pantas ya, menyebut Aremania itu sok jagoan, bergaya preman, kemudian terkesan berat sebelah ya, tidak berimbang ketika dia mengatakan bahwa pangkal masalahnya itu adalah supporter Aremania yang turun ke lapangan sok jagoan, bergaya seperti preman, petentang-petenteng. Dan menurut Ade Armando dipertegas, polisi sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Jadi menurut Aremania, apa yang disampaikan Ade Armando itu adalah fitnah keji, dianggap tidak punya empati terhadap keluarga korban yang begitu banyak dan terkesan sangat menyudutkan Aremania. Karena itu sekali lagi, langkah hukum terhadap Ade Armando sudah dilakukan. Kemarin secara resmi telah dilaporkan ke Polresta Malang. Teman-teman sekalian, dalam materi pelaporannya diterapkan 2 pasal ya, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kalau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu terkait dengan pencemaran nama baik, sedangkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu ujaran kebencian berdasarkan sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan mungkin pelapor ini memposisikan Aremania itu sebagai antar golongan gitu. Dan kalau menurutku ya, kalau untuk pencemaran nama baik itu susah masuknya, karena biasanya kalau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu terkait dengan personal ya, pribadi, sementara Aremania ini adalah kelompok. Dan yang relevan itu tentu pasal 28 ayat 2, ujaran kebencian berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi itu yang relevan menurutku. Tetapi semuanya kita kembalikan pada penyidik ya, karena sesuai dengan informasi yang kita terima bahwa perkara ini sudah diterima oleh pihak kepolisian dan dalam waktu tidak relatif lama, dalam waktu cepat akan segera dilakukan penyelidikan dan pendalaman. Dan ini sekali lagi bentuk protes dari Aremania, yaitu dengan menempuh upaya hukum melaporkan Ade Armando. Dan Ade Armando sendiri ya, dulu sesaat setelah membuat video yang pertama, kemudian Ade Armando membuat klarifikasi tentang video yang pertama ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menyebut
supporter Aremania secara keseluruhan. Yang dia sebutkan adalah sebagian, dan itu nanti terserah dari tim penyidik ya yang menilai. Karena kalau kita dengarkan ya banyak video yang beredar, kadang Ade Armando menyebut sebagian supporter, tetapi kadang-kadang juga menyebutkan supporter Aremania. Jadi ini ada dua kali penyebutan ya, kadang-kadang sebagian, kadang-kadang tidak ada kata sebagian. Dan tentu saja ada kata sebagian atau tidak, apakah itu nanti memenuhi unsur istilahnya niat jahatnya, mensreanya untuk melakukan ujaran kebencian atau tidak, itu terserah dari pihak penyidik ketika melakukan penyelidikan. Dan terhadap pelaporan ini, Ade Armando menyatakan siap untuk diperiksa, tetapi yang bersangkutan tidak mau diperiksa di Malang ya. Katanya khawatir terkait dengan keamanan dirinya. Ya mungkin dia trauma pernah menjadi korban pengeroyokan. Dia minta pemeriksaannya via Zoom begitu. Dan ini menurutku lucu, karena belum ada satu peraturan atau payung hukum soal penyidikan melalui media elektronik atau melalui fasilitas elektronik seperti Zoom gitu. Kalau dalam sidang di pengadilan perdata maupun pidana itu sudah ada peraturan atau sesuatu yang memayunginya, memperbolehkannya. Ya kita tunggu aja teman-teman. Berani enggak Ade Armando datang ke Malang? Semestinya sebagai orang yang berkali-kali mengatakan sebagai pejuang NKRI yang gentleman, harusnya berani begitu. Dan yang aku prediksi, entah nanti terjadi atau tidak, apakah kemudian dengan alasan keamanan perkara ini atau laporan ini ditarik oleh Polda atau Mabes Polri, itu sangat terbuka kemungkinannya. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pangkal masalah adalah supporter Arema yang sok jagoan melanggar semua peraturan dalam stadion dengan gaya preman masuk ke lapangan petentengan. Dalam pandangan saya, polisi sudah melaksanakan kewajibannya.